kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dan syaitan? Apa hikmahnya? Kemudian langkah-langkah mereka. Kemudian dari mana mereka diciptakan? Bagaimana kehidupan mereka? Apakah mereka sama dengan manusia? Dan begitu seterusnya nanti kita akan ulas tentang seputar kehidupan alam jin dan juga syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus meyakini tentang wujudul jin. Jin itu ada. Kenapa saya membahas soal jin dan syaitan? Karena iblis itu bagian daripada jin. Dan itu pendapat yang kuat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi." Iblis itu bagian daripada jin yang melakukan kefasikan kepada Rabbnya. Berarti iblis itu bagian daripada jin. Makanya kita akan ulas kehidupan jin. Tentang keberadaan jin, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, lam yukhalif ahadun min tawaifil muslimin fi wujudil jin wala fi anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa hadha li'anna wujudal jinni tawatarat bihi akhbarul anbiya tawaturan ma'luman bil ittirari wa ma'lumun bil ittirar annahum ahya'un uqala fa'iluna bil iradah bal ma'murun manhiyun. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak ada satupun kelompok dari kalangan kaum muslimin yang menyelisihi tentang keberadaan adanya jin. Dan juga tidak ada yang menyelisihi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam juga untuk mereka. Jadi nabinya jin juga adalah nabinya manusia. Kemudian beliau mengatakan wahada, dan karena inilah sesungguhnya keberadaan jin itu sesuatu yang sifatnya mutawatir. Sudah tersebar, yang dihabarkan para nabi sebelumnya, bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi sebelumnya juga menghabarkan tentang keberadaan adanya jin. Dan mereka adalah makhluk yang hidup, berakal, mereka melakukan sesuatu karena kehendak, dan mereka diperintah dan juga dilarang. Dari sini menunjukkan bahwa jin itu ada, walaupun tidak bisa kita rasakan keberadaannya. Maksudnya tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan keberadaan mereka. Itu kita bisa rasakan sebagaimana kita bisa merasakan keberadaan para malaikat. Maka jin juga sama, kita bisa merasakan keberadaan mereka. Dari mana kita tahunya? Ketika kita kemudian tergerak untuk melakukan perbuatan jahat, perbuatan maksiat, maka itu tandanya bahwa siapa yang menyuruh perkara-perkara itu was-was daripada syaitan dari kalangan jin. Sama ketika kita tergerak untuk mengaji ke sini, untuk ibadah, untuk taat, itu karena dorongan para malaikat. Artinya bahwa bukan sesuatu yang kita tidak bisa melihat, bendanya tidak ada. Contoh saja kipas ini, kita bisa rasakan angin, tapi apakah antum bisa mensifati anginnya berbentuk apa? Kan tidak bisa, tapi kan kita bisa rasakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, tepat dalam surah Al-A'raf 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Sesungguhnya mereka, maksudnya kalangan jin itu, mampu melihat kalian, dia maksudnya iblis dan seluruh kabilah-kabilah jin, dari tempat yang kalian tidak mampu melihat mereka. Makanya jin kenapa disebut jin? Lijtinanihim au istitarihim. Maksudnya kenapa disebut jin itu? Karena tertutup. Makanya bayi dalam perut itu disebut janin. Diambil dari kata jin karena tidak tampak kan gitu.
Karena jin itu tidak tampak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun sebagian ataupun seluruh manusia tidak sanggup melihat jin, tapi ada sebagian hewan mereka melihat jin. Kita manusia memang tidak ditakdirkan mampu melihat mereka dan mereka melihat kita, tapi ada sebagian hewan itu mampu melihat jin. Seperti dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Abi Dawud dalam sunannya, "Idza sami'tum nibahal kilab wa nahiqal hamir bil lail fata'awwadhu billahi minasyaitani fa innahunna yarawna ma la taraw." Kata Nabi SAW, apabila kalian mendengar gonggongan anjing ataupun suara keledai di malam hari, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari syaitan. Karena sesungguhnya dua hewan itu sedang melihat sesuatu yang kalian tidak bisa lihat. Hadis ini, kata para ulama, bahwa mereka adalah melihat syaitan. Karena kita disuruh berlindung dari syaitan. Karena mereka melihat syaitan. Maksudnya anjing dan keledai itu. Ya. Artinya ada sebagian hewan itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat mereka. Tapi kita selamanya tidak akan melihat mereka. Tapi sebagian para ulama mengatakan sebagai keadilan Allah, ketika di dunia kita tidak bisa melihat mereka, maka di akhirat kita bisa melihat mereka, mereka pula tak bisa melihat kita. Dibalik gitu ya. Kalau di dunia kan kita tidak bisa melihat mereka, tapi di akhirat kita bisa melihat mereka. Itu ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin? Maksudnya jin-jin yang jahat itu. Ya, ala ra'sihim iblis, tentu ketua gengnya adalah iblis. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menciptakan iblis? Buat apa? Ya. Maka kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Hakim, Maha Bijaksana. Artinya seluruh perbuatannya didasari karena sebuah hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Tetapi ada hikmah di balik penciptaannya. Walaupun menurut kita, buat apa Allah menciptakan keburukan, menciptakan iblis? Buat apa? Nyesatin orang saja kan itu. Tapi sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala punya hikmah al-balighah yang jelas, yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa syaitan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis dan keturunannya atau kabilah-kabilahnya, jin-jin yang jahat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ditakdirkan untuk menyesatkan umat manusia. Di antaranya adalah, tapi antum perlu tahu bahwa ketika iblis itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis itu kurang ajar, sengaja diciptakan untuk kurang ajar kepada Allah, tidak. Kenapa demikian? Karena iblis itu punya ikhtiar sama dengan manusia. Dia punya kehendak sama dengan manusia, bisa membedakan mana hak mana batil. Tetapi dia malah memilih kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal surah 20 ataupun ayat ke-20, Allah mengatakan, wa idz zayyana lahumusy syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa ala akibaihi wa qala, di sini syahidnya, inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Dan ketika syaitan menghiasi kepada mereka orang-orang kafir jahiliyah itu tentang amal-amal mereka, maksudnya syaitan itu mengkompori, menjadi provokator supaya orang-orang kafir Quraisy itu berperang melawan Nabi. Kemudian syaitan menjanjikan, la ghaliba lakumul yaum, kalian tidak mungkin kalah dalam peperangan ini, kalian pasti menang. Ya. Wa inni jarul lakum, tenang, aku tolong kalian. Karena ketika itu iblis menjelma
seseorang yang sudah tua, Syekhun Najd, ikut dalam rapat itu. Ya. Kemudian dia memberikan janji kepada orang-orang kafir Quraisy akan menolong dengan membawa pasukan kan gitu.